Saya Nadia Herneti Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penafsiran dari kitab Injil Sinoptik saya, yaitu Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Langsung saja kita masuk pada hasil penafsiran atau eksegesis teks. Metode yang saya gunakan yaitu metode kritik sumber. Sumber penulisan dari kitab Matius ini yaitu sumber Q. Q adalah singkatan dari kata Jerman yaitu Quelle yang artinya sumber. Dan sumber Q ini mengandung materi atau bahan-bahan yang ada di dalamnya Injil Matius dan Lukas. Akan tetapi tidak terdapat Injil Markus. Penulisan kitab Matius ini ditulis oleh Matius sendiri dan diperkirakan waktu dan tempat penulisannya sebelum Yerusalem dihancurkan antara tahun 60 sampai 65, dan ketika pada masa tersebut Matius berada di Palestina atau Antioquia di Syria. Meskipun ada banyak pakar liberal yang memperkirakan tahun penulisan ini yaitu tahun 180 dan 200. Selanjutnya kita akan masuk pada analisis teks. Dari keseluruhan Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12 ini, yang saya kira menarik yaitu kata berbahagia atau dalam bahasa Yunaninya makarioi. Mengapa Tuhan di sini mengatakan banyak kata berbahagia? Hampir dari keseluruhan ayat kita lihat berbahagialah. Berbahagialah ini, berbahagialah itu, berbahagialah orang ini, dan lain sebagainya. Berbahagialah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan memberikan pengajaran dalam perikop ini. Sehingga murid-muridnya pada masa tersebut dan kita pada saat ini melakukan apa yang ia katakan. Banyak orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang melakukan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci, orang yang dianiaya, orang yang bersuka cita atau bergembira. Karena mereka yang memiliki kerajaan sorga. Dikatakan berbahagialah. Mungkin Tuhan memberi pengajaran di balik kata ini. Ketika melihat konteks pada masa kini, orang-orang atau umat-umatnya dan masa sekarang fokus pada kata bahagia. Jadi Tuhan menarik kata bahagia ini sehingga ada ketertarikan dari diri manusia sendiri. Oh, saya harus melakukan hal tersebut karena saya akan berbahagia. Dan dinyatakan sebagai sesuatu yang amat baik dalam kehidupan kita sebagai manusia. Meskipun kita manusia yang penuh dosa dalam kedagingan kita, dan kebanyakan mengajarkan yang namanya kebahagiaan. Sehingga pada masa sekarang, kita sebagai manusia mempelajari atau memahami dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan terlebih dahulu juga pada murid-muridnya masa lampau. Nasihat dan pengajaran tersebut tentang arti kebahagiaan yang sifatnya sejati. Berbahagialah karena Allah yang menyenangkan dan memenuhi kehidupan atau kebutuhan kita sesuai dengan janjinya. Sekian presentasi dari tugas hasil penafsiran kitab Injil Sinoptik saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.